senang ya dapat beribadah kembali hari ini di rumah Tuhan. Saya akan berkhotbah didasarkan pada surat 2 Timotius pasal 4 ayat 5. Saya akan berkhotbah dengan judul memiliki pengendalian diri. Didasarkan pada surat 2 Timotius pasal 4 ayat 5. Dengan judul memiliki pengendalian diri. Demikian bunyinya. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Amin. Apa yang baru saja kita baca ini adalah pesan tertulis dari Rasul Paulus kepada anak yang sangat disayanginya dalam Tuhan, namanya Timotius. Latar belakang dari apa yang kita baca barusan ini adalah keadaan Timotius dalam pelayanan yang begitu rupa. Banyak persoalan. Di satu sisi dia adalah orang muda, disebut dalam 1 Timotius 4 ayat 12. Tetapi jangan karena kemudaannya lalu dia jadi minder. Di sisi lain, dia banyak karunia rohani. Dan jangan karena itu dia jadi sombong. Selain itu, namanya di pelayanan waktu itu bahwa banyak orang-orang tuh suka cari ribut. Banyak orang tolak Injil belum apa-apa, menghina Tuhan. Cari-cari celah untuk menjelek-jelekkan penginjil. Maka Paulus berkata apa? Kamu harus terhindar dari semangat muda yang keliru. Kamu tidak boleh cepat emosi. Kamu harus jaga diri. Sebab seorang penginjil hamba Tuhan, pelayan Kristus, tidak boleh bertengkar. Maka akhirnya di sini kata-kata dia apa? Kamu harus kuasai dirimu dalam segala hal. Itulah kunci kemenanganmu di dalam pelayanan. Kalau sampai kamu memenangkan orang, tapi dirimu sendiri kalah. Bagaimana itu? Maka Rasul Paulus juga berkata, tetapi aku menguasai diriku dan seluruhnya. Supaya jangan setelah memberitakan Injil kepada orang lain, aku sendiri ditolak Tuhan. Memang ya Bapak Ibu Saudara-saudara, tantangan bagi umat Tuhan itu seringkali bukan pihak luar, eksternal, faktor. Tetapi dari dalam. Sanggup enggak untuk menangkal semua godaan? Karena kalau bicara pengendalian dalam segala hal, pengendalian diri dalam segala hal, ya semua. Tapi begini, ada logika yang alkitabiah. Kalau kita penuh dengan roh, juga penuh dengan firman, artinya tidak ada lagi ruang kosong dalam diri kita. Masih masuk gak godaan-godaan dari luar? Bisa bercokol gak dia di dalam? Coba logika tadi. Tidak lagi. Kita sudah penuh dengan roh. Kita sudah penuh dengan firman. Tidak ada ruang yang kosong. Jadi supaya memang dapat mengendalikan diri harus perkuat pertahanan internal. Ketahanan kita secara spiritual harus tinggi sekali. Kawan-kawan lihat ya. Di sekitar kita, apa yang gampang digerogoti. Dan tiba-tiba ternyata dia keropos jatuh. Apa itu? Apa? Bangunan. Itu bergantung pada solidnya. Terdiri dari apa gerangan bangunan itu. Kayu misalnya. Konon kayu jati. Itu sulit sekali untuk dimakan rayap. Karena apa? Solid. Tapi kalau dia kayunya banyak rongga, bocor halus, habis. Bisa saja lapisannya, catnya, kuteknya
kosmetiknya belum pudar, tapi di dalamnya sudah kropos. Kapan ternyata dia itu sudah hancur? Ketika coba dipindahkan, nggak sanggup. Kawan, memiliki pengendalian diri satu keharusan. Kalau kita mau bertahan dalam kekristenan kita, siapapun kita harus memiliki pengendalian diri. Yang menjadi pertanyaan untuk kita telusuri lebih lanjut jawabnya adalah, kapankah kita harus memiliki pengendalian diri itu? Ini bicara soal situasi, kondisi. Kapankah kita harus memiliki pengendalian diri? Ya karena tadi bebannya sudah penuh ya, berat dalam segala hal. Baiklah kita batasi atau wakilkan saja paling tidak ke dalam 4 situasi atau kondisi. Yang pertama, ketika kita marah. Surat Efesus pasal 4 ayat 26-27. Sebagai contoh. Yang kedua, ketika kita meratap. Surat 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13. Sebagai contoh. Yang ketiga, ketika kita mengingini. Kitab Keluaran pasal 20 ayat 17 sebagai contoh. Dan yang keempat, ketika kita menggunakan, idem dengan mengkonsumsi. Kitab Kejadian pasal 2 ayat 16-17 sebagai contoh. Jadi tujuan saya berkhotbah kali ini dengan demikian adalah supaya kita kembali diingatkan. Kapankah paling tidak dalam 4 kondisi atau situasi kita harus memiliki pengendalian supaya kita bertahan sampai pada kesudahan. Karena kawan-kawan, memang tidak mudah mengawali kekristenan, tapi jauh lebih sulit mengakhirinya. Masihkah saya akan jadi hamba Tuhan tahun depan? Masihkah saya akan meninggal sebagai murid Kristus? Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Yudas, kita juga terkaget-kaget. Kok bisa ya Rasul mengkhianati Kristus? Ya kawan, time is the best tester. Tunggu saja tanggal mainnya. Setelah kita menikah, setelah pacaran, setelah punya kerjaan, setelah ditabiskan jadi pendeta seperti saya tadi, di situ dia. Godaan kan akan selalu datang. Kalau mengacu kepada pola yang dialami oleh Kristus di padang gurun itu, lihat deh. Evil never dies. Dia tunggu waktu. Dia ikutin terus. Dari jauh dia pakai teleskop, dari dekat dia pakai mikroskop. Dia akan tunggu, apa ini Poltak IPC berani. Lukas pasal 4 ayat 13. Evil never dies. Lukas 4 ayat 13, lihat. Setelah iblis mengakhiri pencobaan itu dulu ada kelanjutannya. Ia meninggalkan, tapi menunggu waktu yang baik. Mungkin saat kita melayani gereja belum, tapi nanti saat bisnis, datang lagi tuh godaan. Kita di sekolah minggu aman. Tapi setelah lolos dari sekolah minggu, mulai berkawan dengan orang luar. Di situ terlihat kawan-kawan. Dan itu semua realita hidup kita. Kita ada di dunia. Menghadapi kenyataan. Tetapi kita tidak boleh pesimis. Yang penting kita mau diingatkan. Mula-mula adalah kita mengendalikan diri ketika kita marah. Boleh enggak marah?
Tidak ada larangan dalam Alkitab marah saja. Tapi ada banyak klausul berkaitan dengan marah dalam Alkitab. Marah mengapa? Marah bagaimana? Marah sampai kapan? Marah mengapa dulu? Janganlah marah itu begitu-begitu saja langsung marah. Marah mesti beralasan dan berproses. Dan juga harus ada batasannya. Coba lihat tadi saya sebut contoh Efesus 4 ayat 26-27. Surat Efesus pasal 4 ayat 26-27. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum pada memarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Apabila kamu menjadi marah, being angry. Jadi harus ada proses. Tentu terkait di dalamnya ada alasan. Kenapa marah? Wajar enggak kita marah? Kalau toh sudah wajar marah, kapan marah? Kepada siapa kita marah? Jangan tidak tepat pihak. Kita harus tepat pihak. Proper enggak? Waktunya, durasinya. Jangan kamu terus marah. Matahari terbenam, masih marah. Berarti dia ke bawah tidur tuh marahnya. Pernah Anda lihat orang lagi tidur ngigo? Kalau dia ngigonya karena marah, coba dengerin. Ngeri. Waktu kan kok. Kubabat kau. Sial kau. Begulatung. Aduh, ngeri kali. Enggak ada. I love you. Nggak ada. Ngeri. Kenapa? Ya, dasarnya kan udah begitu. Itu kan ada istilah psikologi ya. Bahwa mimpi itu bunga tidur. Kembangnya itu loh. Dasarnya apa? Tak ada asap kalau tidak ada api. Jadi kalau kita ini tidak jaga diri sampai ke tempat tidur pun bawa marah, bahaya. Nanti berarti kamu sudah mengundang kuasa gelap itu datang. Kamu sudah beri kesempatan kepada iblis. Iblis itu roh jahat. Tahu ya, kalau sifatnya spiritual, tidak perlu pintu yang besar baru dia bisa masuk terbuka. Saya ulangi, tidak perlu pintu yang besar terbuka baru dia bisa masuk. Satu celah kecil saja dia bisa masuk. Sebab dia spirit. Kita harus tutup pintu masuknya kuasa gelap itu. Dalam hal ini ya marah tadi. Memang kita dapat marah. Tetapi kendalikan diri saat marah. Jangan terus menerus. Jangan anggap remeh dengan marah ini. Anda tahu enggak? Gara-gara marahlah maka Kain jadi pembunuh. Makanya kalau kita terus marah, kita bisa, ngeri deh tadi. Kita jadi pendendam lah. Dan kalau orang dendam, iblis masuk, susah tuh diusir. Setan dendam paling sulit diusir. Kan ada beragam cara orang kesetanan. Betul tak? Misalnya penyembahan berhala, perdukunan, ya itu bisa. Tapi dengan iman pendoa, itu bisa lepas. Namun ada satu bentuk kesetanan, kerasukan, kata lainnya, yang tidak dapat diusir oleh pihak luar. Kecuali dirinya sendiri. Apa itu? Dendam. Tapi dia bercokol di dalam karena diundang, kawan. Diundang oleh dia. Makanya bahaya sekali nih dendam. Itu sebabnya mengusir setan dendam hanya dengan mengampuni.
Jadi kalau kita ya dalam pelayanan ministry itu kan diajarin. Ini orang suka kerasukan karena apa? Pelajari. Dia tidak pergi menyembah berhala, tidak suka dulu ditumbalkan. Kan ada checklist. Kalau pelayanan pelepasan yang sebenarnya. Ternyata dia dendam. Ya sudah, jangan didoain. Bukan itu caranya. Ajak dia ngomong-ngomong. Buka firman. Dia harus sampai mengampuni orang itu. Baru setannya nggak usah didoain lagi. Lepas dengan sendirinya orang itu. Persoalannya. Jadi biar kita thinking. Ku thinking kau dalam nama Yesus. Ya dia pura-pura keluar. Tapi bercokol. Markasnya sudah di situ. Ini bahaya sekali. Apalagi banyak tipuan-tipuan yang licik dari kuasa gelap itu. Jangan sampai kita dijajah, diperbudak oleh kuasa setan itu. Karena apa? Kita tukang marah jadinya. Kalau kita tukang marah lagi pula kan karir kita tidak bisa maju. Coba aja lihat pemarah. Dagangannya dibeli orang nggak kalau dia pedagang? Kalau dia cari jodoh, dapat jodoh dengan mudah enggak? Pemarah itu. Enggak. Bahaya loh. Dan kalau orang pemarah Bapak Ibu, dia itu jauh dari Tuhan, ini yang paling bahaya. Jauh Tuhan tidak dapat dekat dengan pemarah. Apalagi pendendam. Pikir baik-baik. Mau enggak doa kita itu diterima Tuhan? Kalau mau doa kita diterima Tuhan, kita tidak boleh dendam. Buang semua dendam. Pandang kepada Tuhan. Coba lihat ya beberapa nats lain ini. Yakobus 1 ayat 19-20. Kawan-kawan pada bawa Alkitab enggak? Biasanya kalau nggak bawa Alkitab dengerin khotbah lebih cepat ngantuk. Beneran. Tapi kalau kita bawa Alkitab, kita jadi bisa lihat. Coba keluarkan teksnya masing-masing. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Tunggu pendeta. Jadi kalau saya marah sama siapa? Marah sama orang itu, lampiaskan sejenak lalu selesai. Kalau belum selesai, ganti itu menjadi sarana doa pada Tuhan. Jadi kesulitan sosial menjadi kesempatan spiritual. Karena kalau kita terus-menerus juga ngomong sama dia nggak mau dengar. Tapi ada satu pribadi yang mau mendengar, itulah Tuhan. Makanya dalam Mazmur 4 ayat 4 dan 5. Mazmur pasal 4 ayat 4 dan 5. Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Yang lain nggak mau dengar. Dan itu membuat kita semakin marah. Ayat 5. Biarlah kamu marah kepada orang lain. Tapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu. Tetapi tetaplah diam. Jadi marah kita itu jangan jadi berkelanjutan, jadi terus-menerus tereskalasi gitu ya. Akhirnya terakumulasi. Tiba-tiba, plak. Cerai aja kita kok. Loh, kok cerai? Orang lagi sarapan pagi ini. Kesambet apa loh? Enggak ada kesambet. Ini udah lama. Oh udah lama. Udah lama ya. Ditahan-tahan ya. Oh bahaya ini. Udah lama ya. Berarti dia berapa tahun tuh ditawan oleh dendamnya itu. Maka mengapa orang itu bercerai? Menurut Tuhan Yesus dalam Injil Matius 19 ayat 8. Karena ketegaran hatimu. Karena ketegaran hatimu lah maka kamu bercerai. Jangan bilang karena masalahmu banyak. Orang lain banyak masalahnya. Enggak cerai.
Ayah ibuku banyak masalahnya, enggak bercerai. Nenek moyang kita banyak masalahnya, enggak bercerai. Tapi karena ketegaran hatimu, kamu tidak mau mengampuni. Kamu keras terus. Akhirnya apa? Ya udah itu gebrak meja, cerai aja kita kah? Kesambat apa lo katanya tadi? Enggak ada kesambat. Ini udah lama. Oh, udah lama. Aduh, kasihan ya si Cici. Kasihan si Eda ya. Aduh. Lama benar dia didera oleh amarah aja. Sehingga menjadi namanya apa istilah kita? Akar pahit. Akar pahit. Itu harus dibuang, saudara-saudara. Karena itu menghambat ibadah kita dengan Tuhan. Ibadah menghambat persaudaraan kita. Efesus pasal 4 ayat 32. Efesus pasal 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah terhadap, ayat 31 dulu lah. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah. Hendaklah dibuang. Buang. Tapi saya sudah rugi pendeta. Tuhan yang ganti. Beneran. Mau berapa kali lipat? Saya tidak pernah melihat orang mengampuni tambah miskin, tambah penyakitan. Tidak pernah. Never. Tapi begitu kita mengampuni, push diberkati. Begitu kita mengampuni, push sembuh. Beneran pendeta? Beneran. Banyak penyakit karena apa? Ya karena akar pahit itu. Cepat atau lambat. Jadi ya namanya juga sudah akar pahit. Minum teh manis pun jadi. Ya ada olang onai emang. Peh. Karena selalu akan begitu. Udah pahit tuh. Lihat orang bursik. Peh. Aduh, tahu ya bursik. Itu bukan marga, bukan boru ya. Kenapa kita ini jadi akar pahit begitu? Buang. Berkat Tuhan tuh, kalian mereka-reka yang jahat terhadap aku. Tapi Tuhan mereka-rekakannya untuk kebaikan. Kata siapa? Yusuf. Kitab Kejadian 45 ayat 5. Diulangi lagi dalam kitab Kejadian juga pasal 50 ayat yang ke-20. Kalian mereka-reka yang jahat terhadap aku. Tapi Tuhan mereka-rekakannya untuk kebaikan. Jadi kalau kita disakiti, ya sebenarnya itu cara Tuhan untuk menguatkan kita. Jadi kalau ada barisan para mantan gitu, disuruh berbaris. Kasih congratulations. Terima kasih ya. Thank you ya. God bless you. Kok malah berterima kasih, itu kan dia udah disakitin. Karena kalian inilah maka aku jadi kuat sekarang. Sadar atau tidak sadar? Kalau kita ini dipuji-puji banyak orang justru bahaya. Celakalah kamu kalau semua orang memuji-muji kamu. Tuhan Yesus yang berkata. Celaka apa? Kalau semua orang memuji-muji kamu. Ngalemin kamu. Merayu-rayu kamu. Tapi kalau orang menyakitimu itu tanda kamu jadi kuat. Beneran. Maka coba lihat, saya bukan macam-macam, ini ilustrasi saja. Dari mana bisa diambil vaksin untuk mengatasi virus? Bukankah dari korban awal? Kita ini biar jadi pionir di dalam kebaikan. Dengan cara apa? Mengalahkan kejahatan dengan kebaikan itu. Jangan adu jahat kau. Harus adu baik. Jangan kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Ini gelap saya lihat Anda nih. Tidak ada terang. Tapi bagus sama saya poltak. Jadi sedikit-sedikit saya masih bisa lihat. Ini khotbah apa natan ini? Oh iya.
Jadi ini kan pertanyaannya, kapankah kita harus memiliki pengendalian diri? Yang kedua lah sekarang. Tutup aja itu. Udah mentok. Ketika kita meratap. Nah, ini meratap ini juga punya alasan tersendiri kan. Wah, kenapa itu si tante itu? Ya suaminya baru meninggal. Wih, ngeri kali. Kalau kita ini meratap, jangan meratap seperti orang yang tidak punya pengharapan. Mesti beda dong tangisan orang percaya dengan orang yang tidak percaya. Boleh menangis? Boleh. Air mata Anda. Jangan ngeledek dong pendeta. Bukan ngeledek. Saya juga, ntar saya cari bahasa yang lebih tepat dah. Baperan amat sih. Soal istilah. Saya lagi cari ayat nih. 1 Tesalonika 4 ayat 13. Selanjutnya, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Kita mesti punya pengharapan. Pengharapan itu selalu maksud saya dimensinya futuristik. What's the next? Ada apa di balik ini? Ada apa di balik ini? Ya? Dan kita persoalan tuh harus selalu dilihat begitu. Jangan selalu hanya dilihat dari sudut dimensi historisnya. Dulu gara-gara siapa nih? Dulu gara-gara siapa nih? Itu kan historis. Pasti ada nih gara-garanya nih yang menghambat nih. Pasti ada nih ngomongin gua nih. Pasti dah. Enggak selalu. Bisa saja faktornya bukan karena alasan masa lalu. Kalau alasan masa lalu mulai dari kata karena si ini, karena si itu. Tapi kalau dia itu futuristik, demi ini, demi itu, supaya. Mengapa kita jadi mesti muda ditinggal suami? Supaya, jangan karena. Ada dosa kutuk turunan, nenek moyang. Kenapa sih melihat ke belakang terus? Kita boleh melihat ke belakang sekali-kali saja kalau ada alasan. Tidak ada alasan pun lihat ke belakang terus. Terhambat nanti langkahmu. Kita hidup harus berseni, sekali-kali lihat ke belakang, tapi lebih banyak lihat ke depan. Maju, move. Keep moving. Terus melangkah. Supaya, karena itu sudah belakang. Supaya, demi, agar. Sama seperti Yusuf tadi. Tuhan yang membawa aku lebih dahulu ke sini demi kita semua. Kalau kita hanya melihat sisi negatif akan masa lalu, ya kita tidak lagi melihat indahnya masa depan. Maka silakan meratap tetapi terbatas. Jangan mengedungi seperti orang yang tidak punya pengharapan. Ulangan 14. Nats paralel ayat 1 dan 2. Kamulah anak-anak Tuhan Allahmu. You are the children of the Lord your God. Janganlah kamu menoreh-noreh dirimu ataupun menggundur rambut di atas dahimu karena kematian seseorang. Ayat 2, Ulangan 14. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Dan engkau dipilih Tuhan untuk menjadi umat kesayangannya dari antara segala bangsa yang di atas muka bumi. Jadi kamu tuh khusus, kados. Kudus itu asal muasalnya khusus. To set apart of others. Dipisahkan dari yang lain. Misalnya persembahan kudus. Berarti tidak boleh campur dengan yang lain. Hewan kudus. Hewan yang tidak bercacat celah.
Hewan yang dikhususkan. Kita ini kudus. Asal muasalnya itu tadi. Dikhususkan. Kita mesti berbeda. Be different. From the world, of the world. Kamu anak-anak Tuhan Allahmu. Harus berbeda kamu. Ketika kamu meratap. Dan seperti orang lain. Yang tidak percaya. Memang tidak mudah ya saat kita tadi ditinggal orang yang kita kasih. Rumah kebakaran, mobil hilang. Tsunami datang. Atau kita ada mengidap penyakit yang parah. Apa yang harus kita lakukan? Tenang. Supaya kita dapat berdoa. Karena kalau kita tidak tenang, kita tidak dapat berdoa. 1 Petrus 4 ayat 7. 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Saya tidak pernah melihat orang dapat berdoa kalau tidak tenang. Kita harus tenang supaya kita dapat berdoa. Kita harus memandang pada Tuhan. Pakai mata rohani, jangan pakai mata jasmani. Saat kapan mata rohani dapat terbuka? Saat mata jasmani tertutup. Tidak akan kita dapat dua-dua menggunakannya sekaligus. Akan terjadi kerancuan. Kita harus tutup mata jasmani baru kita dapat melihat dengan mata rohani. Seperti lagu itu. Saat mata dipejamkan, saat kita tekun dalam doa, kita berbicara dan mengadu padanya tentang hidup, tentang segalanya. Ceritakanlah, bagaimana cerita kalau kita ini tidak tenang? Katakan semua kepada Tuhan. Maka harus kendalikan diri saat meratap. Wah, pendatang ngalamin siapa yang aku alamin? Apa yang tante alamin yang gak aku alamin? Coba, apa? Ya, Anda belum pernah kehilangan orang yang dikasih. Ya, itu faktor U aja tante. Bakalan iya. Sama aja. Iya, apa? Jangan adu masalah lah sama orang. Saya mau tanya tante ya. Apa Anda pernah gagap seperti saya sampai umur 5 tahun? Pernah? Dan kalau keadaan seperti itu tetangga-tetangga, teman-teman saya sendiri bilang apa? Poltak lagi angot. Langsung dikagetin dia bilang, hei Poltak, hei. Pernah? Enggak kan? Sudahlah. Setiap orang pikul salib masing. Jangan katakan, enggak pernah kau alami seperti aku. Kristus sendiri pernah mengalami susah seperti kita. Pandang kepada Tuhan. Jangan, nanti jadi setan dah. Bahaya loh itu. Sudah, cukup. Neta juga sih ngaco. Kelebihan actingnya. Jadi ke bawah-bawah. Unang madele dah inang. Amang,
Tahu Mandele. Jadi dia itu jadi terlalu terenyuh gitu. Mandele itu bohwat. Bohwat tuh Mandele. Mama mandi dulu. Mama makan dulu nih, udah lama mama. Ini ayo kita terapi. Baba. Baba. Aduh si Baba aja terus ini. Sudahlah tante, aduh. Keep moving. Sudah cukup. Kita harus waktunya itu melangkah lagi. Maka Tuhan Yesus berkata apa? Lukas 7 ayat 13. Jangan menangis ibu, sudah cukup ibu menangis. Anak meninggal, jangan menangis ibu. Jangan menangis. Kita harus mengendalikan diri ketika kita meratap. Lalu kita mengendalikan diri ketika kita mengingini. Hati-hati, jangan sampai kita ingini itu bukan untuk kita. Coba lihat beberapa ayat mengenai hal ini. Keluaran pasal 20 ayat 17. Ini sangat prinsipil. Sebenarnya semua dari ayat, ini kan 10 perintah Allah atau dekalog, dasatita. Hitungan perintahnya itu dari ayat 3 ya. Jangan ada padamu Allah lain atau ilah lain, itu kan hukum pertama. Sampai ayat yang ke-6. Lalu jangan menyebut, ayat 3 itu hukum pertama. Hukum kedua ayat 4 sampai 6. Hukum ketiga ayat 7. Hukum kelima ayat 12. Patik palimahon itu loh. Hukum kelima. Ingat, hormati ibu-ibumu. Hukum ke-6 jangan membunuh ayat 13. Hukum ke-7 jangan berzina. Ayat 14. Jangan mencuri ayat 15. Hukum ke-8. Hukum ke-9 jangan mengucapkan saksi dusta. Hukum ke-10 ayat 17. Ini banyak orang diskusikan hangat ya. Sepertinya tidak ada perintah khusus di sini. Apakah ini boleh disebut hukum? Jangan mengingini rumah sesamamu. Kenapa ini disebut hukum? Karena dasar dari semua bentuk pencurian dan pengambil alihan yang bukan milik kita adalah ayat 17 ini dilanggar. Kenapa? Keinginan yang keliru. Kenapa kamu mengingini yang bukan bagianmu? Dan tidak ada orang langsung mengambil milik orang lain sebelum mengingininya dulu. Mana ada pencurian kalau kita ini belum mengingini dulu? Apalagi kalau mengingini itu karena didasari oleh cemburu. Itu makin berat itu untuk dilepas. Dan berarti dia, istilah hukum ya, dia harus didakwa dengan pasal berlapis. Susah lepas itu kalau pasal berlapis. Kalau diakumulasi, macam di negara barat sana, bisa dia dihukum 350 tahun, bah. Bukan sekedar, udahlah, seumur hidup. Oh, enggak. Kalau kita ini mengingini berbahaya, kita harus tanya dulu pada Tuhan. Tuhan, itu bagian saya bukan. Talenta saya bukan, karunia saya bukan, untuk saya bukan. Maka mencuri itu berbahaya sekali. Kita berarti sudah merusak tatanan yang Tuhan buat dari sorga. Kira-kira begini nih. Lalu kita ambil punya orang. Lalu Tuhan marah. Terus kita protes. Tuhan, kenapa marah? Itu kan saya ambil punya dia. Apa katamu? Aku yang beri kepada dia. Tahu gak kau? Kenapa kau ambil pemberianku yang kuberikan pada kamu, tidak menghormati tatanan yang kubuat?
Ya habis. Dia dapat, aku nggak dapat. Kenapa kau nggak minta? Dia juga dulu nggak punya, tapi karena minta. Jadi Anda tahu enggak? Cemburu mengingini yang bukan bagian, nah itulah yang terjadi juga pada Kain. Masa adiknya diberkati, dia bukan bahagia, malah apa? Dia nuntut. Gak bisa dong, ini anak pertama. Nado hami. Wah, ini kalau sudah main nomor, marga, ruwet nih urusannya. Bisa keluar pedang berkilat ini. Janganlah. Kita ini makanya di atas semua itu harus diikat oleh kasih, bukan oleh marga, kultur. Jangan. Kolose 3 ayat 14. Kolose 3 ayat 14. Di atas semua itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Jangan ikatan kita itu ikatan kultural saja. Ntar kita bisa ribut. Ikatan ideologi, satu ideologi kita ya. Satu partai kita ya. Kasih itu yang kekal. Yang lain dah kekal. Kalau kita ini tidak ada kasih dengan ipar. Kita jadi sengit aja sama ipar. Penuh dengan curiga. Merhuai. Puasa di sana lagi. Kenapa dia yang diundang, aku enggak? Wajahnya aja udah keruan. Jelek banget. Kamu kenapa kamu menyiksa diri dengan begitu? Jangan suka mengingini milik orang lain. Jadi kalau kita suka sama dia, gimana dong pendeta? Tanya, kamu suka gak sama aku? Enggak, ya udah bukan salahku. Kan bukan salahku. Bukan aku yang gak suka padamu, kamu yang gak suka aku. Paling enggak aku tidak berdosa di hadapan Tuhan. Aku bukan tidak menyukaimu. Engkau yang harus bertanggungjawabkan di pengadilan Tuhan. Kenapa kamu gak suka sama aku yang menyukaimu? Jadi kalau memang itu bukan bagian kita, gak usah saudara, gak apa-apa. Pasti ada ganti dan lebih baik. Dalam pergaulan, dalam bisnis, dalam pelayanan, jangan takut. Tuayan banyak pekerja pegang itu. Tuhan tuh selalu ada cara memberkati kita. Kalau kita lihat di padang gurun bangsa Israel, teringat saya. Potret terus ya. Kalau perlu nggak apa-apa sih. Nanti dibuang-buang aja yang nggak bagus. Sorry ya. Nggak apa-apa terus nggak. Aduh saya sih bodoh sih. Nggak apa-apa, langsung aja. Di padang gurun. Kalau Anda lihat ya, ternyata bangsa Israel itu kan misalnya soal air. Nggak ada air. Benar gak nggak ada air? Nggak benar. Selalu ada air, tapi mereka tidak lihat. Coba, dari gunung batu akan keluar air. Ya di dalamnya itu ada air. Itu bukan mukjizat dalam pengertian, tiba-tiba ada dari tidak ada. Tidak begitu. Sudah ada, tapi kalau menggunakan mata jasmani, ya kita akan merasa, dia dong kok nggak ada. Mananya ini? Sekeliling kita ini ada potensi-potensi berkat ilahi. Tapi apakah kita mau meminta hikmat dari Tuhan? Supaya kita jangan keburu cemburu. Jangan keburu cemburu. Sekitar kita ada berkat. Dan Tuhan memberkati kita dari sekitar kita juga kan.
Makanya carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Supaya kita jangan ngeri dalam hidup ini. Aduh, mencari buat kita. Bekerja bukan mencari buat kita. Bekerja konsepnya buat kita mengumpulkan berkat yang sudah ada. Bukan mencari yang belum ada. Bedanya apa? Beda sekali. Coba, kalau saya ini mencari, sudah jelas belum? Sudah tahu belum? Belum ya? Saya cari, belum dapat. Tiba-tiba ada orang lain lagi, samping kiri kanan saya, datang. Ngapain kalian? Mencari. Apa yang kalian cari? Yang seperti kau cari. Waduh, saingan kalian berarti. Aku tidak sendiri lagi sekarang. Itu sekarang jadi teman atau kawan buat saya? Salah. Sorry nyonya, salah ngomong. Itu kawan atau lawan sekarang? Ini sudah waktunya mau habis. Tapi belum saya mencari, kan begitu? Betul dah? Apa yang harus saya lakukan ini? Wah, kalian ini. Apalagi itu udah ada tanda-tanda dia mau ketemu. Wah, aku duluan. Kusikap dulu ya. Pak, pak. Itulah bahayanya kalau kita ini mencari. Kita jangan mencari. Kita ini adalah anak-anak Tuhan. Berkat sudah jelas. Kita jangan mencari berkat. Kita minta berkat. Tuhan kasih petunjuk. Dan kalau orang lain dapat, itu tandanya kita akan dapat. Karena berkat melimpah. Jadi kalau ada orang lain, kau dapat. Puji Tuhan. Aku juga akan dapat. Jangan sial. Tadi itu, aku kan anak pertama. Dalam kerajaan sorga nggak ada begitu-begitu. Nggak apa-apa kita diberkati dulu. Yang penting kita juga diberkati. Kenapa aku tutup Alkitab? Para musisinya udah mau maju. Tenang. Saya tahu waktunya udah lewat. Sekarang saya mau ngebut. Sayang satu lagi, tanggung. Ketika kita menggunakan, mengkonsumsi, memakai, hati-hati. Kita harus batasi, Bapak Ibu kendalikan diri. Karena belum tentu itu cocok buat kita. Belum tentu itu bagian kita lain lagi. Coba kita usaikan dengan membaca kitab Kejadian pasal 2. Ayat 16-17. Kitab Kejadian pasal 2 ayat 16-17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, jangan kau makan buahnya. Sebab pada hari kau memakannya pastilah kau mati. Milik siapa pohon yang tidak boleh dimakan itu? Milik Tuhan. Kita Bapak Ibu dalam hidup ini jangan semua kita pakai. Jangan kita all access gitu ya. Aku orang hebat, all access. Buka pintu. Itu setan tuh gayanya tuh begitu. Semakin kita banyak pintu dibuka buat kita, hati-hati tuh. Tanggung jawabnya berat. Coba pendeta, waktunya udah habis. Tanggung. Lukas 12 ayat 48. Bagian akhirnya saja. Lihat sama-sama ya. Habis ini udah Anda. Lukas 12 ayat 48. Mana dia? Ya. Baca bagian akhirnya saja. Mundur dulu sedikit. Dan kepada siapa kalimat terakhir. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak dituntut. Diberi banyak, harus pertanggungjawabkan penggunaan. Dipercayakan banyak, lebih lagi
harus dipertanggungjawabkan. Penggunaan bukan hanya penggunaan untuk pribadi, karena beda itu diberi dan dipercayakan. Kalau diberi itu adalah konsumtif, tapi dipercayakan kau harus jaga itu sampai Tuhan datang. Ya begitulah khotbah ini dah. Lama-lamanya juga jadi gedek. Waktunya udah habis. Memiliki pengendalian diri. Tetapi kau Timotius kuasailah dirimu dalam segala hal. Di pengendalian diri seyogianya dalam segala hal. Tapi karena keterbatasan kita atau saya menguraikan hari ini, paling tidak 4 atau paling tidak itu diwakili 4. Ketika kita marah, ketika kita meratap, ketika kita mengingini, dan ketika kita mengkonsumsi, termasuk airtime, satelit, bumi, video, apalagi itu, movie, gambar-gambar, bacaan-bacaan, games, semua harus ada batasan. Kuasa juga jangan kita semua miliki. Because power tends to corrupt. Absolute power corrupt absolutely. Satu ungkapan. Kalau kita ini serba bisa, serba berkuasa. Jadi Herodes kita tuh, jadi Firaun. Mati dimakan cah. Begitu aja ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.